Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bagaimana? Sudah bersemangat belum untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Pastinya sudah dong, kan sudah kelas 4. Di sini, Bu Guru akan menjelaskan materi tentang membaca dan menulis puisi. Disimak dengan baik ya anak-anak. Sebelum melanjutkan materi tersebut, Bu Guru akan bertanya nih kepada anak-anak. Anak-anak tahu nggak pengertian puisi itu apa? Kalau tidak tahu, mari kita simak penjelasan berikut. Puisi dapat diartikan sebagai karya sastra yang terikat pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait yang berfungsi untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Dalam perkembangannya, puisi juga mampu mewakili perasaan dari yang mendengarkan atau membaca puisi tersebut. Di sini ada jenis-jenis makna puisi. Jenis-jenis makna puisi ada makna lugas yang artinya makna sebenarnya yang disampaikan secara jelas. Dan ada juga makna kias, yaitu makna yang melambangkan sesuatu yang ditunjukkan untuk membangun imajinasi. Ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi yang pertama yaitu ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok yang disebut bait. Yang kedua, ditulis dengan menggunakan berbagai majas atau gaya bahasa perumpamaan yang sangat dominan. Yang ketiga, menggunakan diksi atau pemilihan kata yang bersifat kias, padat, dan indah serta mempertimbangkan rima alias persajakan. Yang terakhir ada latar, alur, dan tokoh dalam puisi tidak begitu ditonjolkan. Memahami makna puisi. Mempelajari dan membaca puisi untuk dapat memahami makna sehingga mampu mengajak pendengar terhanyut ke dalam puisi yang dibawakan. Unsur puisi. Adapun unsur-unsur puisi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kata yang meliputi unsur utama dalam penyusunan puisi, sangat menentukan kesatuan dan keindahan makna puisi secara keseluruhan. Yang kedua ada larik atau baris, yaitu paduan kata-kata yang dituliskan dalam kalimat berbentuk baris. Yang ketiga ada kalimat dalam puisi tidak menggunakan aturan baku. Hal ini dikarenakan bisa berupa satu kata, frase, atau kalimat lengkap. Yang keempat ada bait, yaitu sebagai kumpulan larik yang tersusun harmonis di mana bait mengandung makna puisi. Yang kelima ada rima, yaitu bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk memperindah puisi. Umumnya berada di suku kata akhir setiap larik. Rima biasanya berupa pengulangan bunyi atau sajak a a a a atau a b a b atau bunyi bebas tanpa pola. Yang keenam ada irama. Irama yaitu pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut bunyi bacaan puisi. Yang ketujuh makna atau isi, yaitu informasi yang disampaikan dalam puisi. Yang terakhir ada amanat, yaitu pesan yang disampaikan oleh penulis puisi kepada pembaca, tersirat di balik kata-kata dan berada di balik tema yang diungkapkan. Jenis-jenis majas atau gaya bahasa dalam puisi. Terdapat berbagai jenis majas yang biasanya digunakan dalam puisi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, personifikasi. Majas yang mengumpamakan benda mati seakan berperilaku seperti manusia. Contoh, pucuk-pucuk daun yang menggeliat. Yang kedua, metafora. Majas yang memiliki tujuan menjadikan suatu benda memiliki sifat baru di luar kebiasaan. Contohnya, batang usiaku sudah tinggi. Yang ketiga, pengulangan atau repetisi.
proses penjajaran beberapa kata, frasa, atau kalimat yang sama. Contoh, tak perlu seduh, sedan, dan itu. Yang terakhir ada hiperbola, yaitu majas yang memberikan pernyataan yang berlebihan dan menciptakan kesan lebih dan gaya pengaruh yang tinggi. Contoh, pekik merdeka berkumandang di angkasa. Di sini ada menulis puisi. Langkah-langkah menulis puisi: yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menuliskan yang terlintas dalam pikiran sejelas mungkin sesuai dengan tema yang dipilih. Yang ketiga, mengembangkan pilihan kata yang sudah dipilih ke dalam larik-larik beraturan. Yang keempat, menyusun larik-larik puisi menjadi bait dengan memperhatikan rima. Yang kelima, yaitu memberi judul puisi. Cara-cara menulis puisi. Yang pertama, yaitu kalian harus mendata setiap peristiwa-peristiwa yang pernah kamu alami. Contohnya kayak peristiwa jatuh dari sepeda. Itu kan peristiwa yang menyedihkan. Itu kalian bisa menjadikan sebuah peristiwa tersebut menjadi puisi. Yang kedua, memilih satu peristiwa yang paling mengesankan. Dan yang ketiga, mendata kata-kata yang berhubungan dengan peristiwa yang dipilih. Dan yang terakhir ada merangkai kata-kata tersebut dengan memperhatikan diksi dan rima. Hal yang harus diperhatikan dalam menulis puisi, yaitu ada bahasa yang digunakan, yaitu menggunakan kata-kata yang ringkas, padat, dan indah. Yang kedua, kata-kata yang dipilih mempunyai bunyi indah dan merdu saat dibaca. Yang ketiga, makna kata bisa memberikan kesan dan banyak arti, harus disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan. Yang keempat, ada mengandung imajinasi mendalam tentang topik yang dibicarakan. Berikutnya yaitu membaca puisi. Membaca puisi dapat dilakukan dengan deklamasi. Apa itu deklamasi? Deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi biasanya. Orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas, intonasi yang tepat, dan pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Dalam membaca puisi, kalian harus memperhatikan salah satu unsur berikut, yaitu menentukan jeda. Di sini akan diberitahukan simbol-simbol yang dapat kalian gunakan untuk menentukan jeda dalam membaca puisi. Simbol yang pertama yaitu satu buah garis miring, yang artinya berhenti sebentar untuk bernafas. Biasanya pada koma atau di tengah baris. Yang kedua yaitu dua garis miring, yang artinya berhenti agak lama. Biasanya di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Yang ketiga yaitu tiga buah garis miring, yang artinya berhenti lama sekali. Biasanya terdapat pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Berikut ini cara menentukan jeda dalam sebuah garis puisi. Dua garis miring adalah satu garis miring, para penyelamat negeri, dua garis miring. Kita baca ya. Kau adalah penyelamat negeri. Nah, seperti itu cara membacanya. Ingat bahwa dua garis miring artinya berhenti agak lama,
Dan 1 garis miring artinya berhenti sebentar untuk bernafas. Kalian pasti jago dalam membaca puisi. Berikut ini contoh puisi. Rindu Sekolah, karya Siti Fadilah. Rindu Sekolah, Waktu karya biasanya Siti selalu Fadilah. mati bersama. Kini terasa sangat berbeda. Apa kabar sekolah? Aku rindu. Aku rindu. Aku rindu belajar di sekolah. Aku rindu bermain di sekolah. Sekarang semua orang menjadi resah. Ku tak bisa lagi pergi ke sekolah. Tak bisa lagi menikmati alam yang indah. Hanya bisa tinggal di rumah. Kapankah aku bisa kembali bermain bersama lagi? Aku hanya bisa berdoa pada Sang Pencipta agar wabah segera mereda dan kami kembali bahagia. Terima kasih anak-anak karena kalian sudah menyimak dari materi dari Ibu Guru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.